Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester, mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Terima kasih kepada dosen pembina yaitu Ibu Tria Venuzila Zahri, MPD Kons. Perkenalkan, saya Ernita Dewi Siregar dengan NIM 18620, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pentingnya BK di sekolah. Sebelumnya saya akan membahas apa itu BK. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang dilakukan dengan tatap muka dengan adanya hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan agar klien memiliki kecakapan dan mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalahnya. Tujuan BK. Tujuan BK terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Tujuan BK secara umum yaitu untuk membantu memandirikan peserta didik atau klien dalam mengoptimalkan potensi yang ada pada diri mereka secara optimal. Tujuan BK secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengenal diri sendiri serta lingkungannya. Maksudnya adalah membantu peserta didik mengenal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka agar nantinya dapat dikembangkan kembali. Yang kedua, untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Maksudnya adalah peserta didik dapat mengenal keterbatasan mereka yang diharapkan nantinya mereka dapat menerima dengan apa adanya secara positif dan juga dinamis. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Yang keempat, untuk dapat mengarahkan dirinya sendiri. Yang kelima, untuk dapat mewujudkan diri sendiri dengan adanya pengenalan diri dan juga lingkungan, serta dapat mengambil keputusan sendiri. Secara khusus, bimbingan konseling bertujuan agar peserta didik dapat peserta didik dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial atau afektif, belajar atau akademik dan kognitif, dan karir atau psikomotorik. Azas-azas BK terbagi menjadi 6. Yang pertama, azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kekinian, azas kegiatan, azas kenormatifan. Peran konselor. Dalam konseling, konselor menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling yang melalui dioperasionalkannya pendekatan, teknik, dan azas-azas konseling terhadap klien. Semua hal yang diupayakan konselor dengan cara-cara cermat dan tepat dapat dalam proses konseling adalah demi terentaskannya masalah yang dialami klien. Peran klien. Melalui proses konseling, klien bersama konselor melakukan upaya tersinergikannya untuk mencapai tujuan layanan. Dari segi klien, keefektifan konseling ditentukan oleh kondisi klien sejak sebelum bertemu konselor sampai dengan aktivitas klien pasca layanan konseling. Pada diri klien, keefektifan layanan konseling mengikuti beberapa pentahapan. Masuk pada materi pentingnya BK di sekolah. Pentingnya BK di sekolah terbagi menjadi 5. Yang pertama, BK sangat memiliki peranan penting demi perkembangan bagi peserta didik secara optimal. Yang kedua, BK bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan bagi peserta didik di sekolah. Yang ketiga, BK membantu peserta didik atau klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan pertemanan, keluarga, dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Keempat, BK merupakan usaha membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri.
serta potensi dan kelemahan dirinya. Yang kelima, adanya BK agar peserta didik lebih percaya dan akrab dengan guru BK. Maka dari itu, guru BK harus memiliki sifat mengayomi seluruh peserta didik untuk menciptakan keamanan ketika seseorang peserta didik berkonsultasi ke guru BK. Pentingnya BK di lembaga pendidikan telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 yang memutuskan pada pasal 1 mengenai bimbingan dan konseling, pada pasal 2 mengenai fungsi BK bagi klien dalam satuan pendidikan, pada pasal 3 mengenai tujuan layanan BK, pada pasal 4 mengenai azas dilaksanakannya layanan BK, pada pasal 5 mengenai prinsip dilaksanakannya layanan BK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 yang memutuskan mengenai pentingnya keberadaan guru BK atau konselor di setiap jenjang pendidikan, yang memutuskan pada pasal 1 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Pada pasal 2, penyelenggaraan pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah peraturan ini mulai berlaku. Pada pasal 3, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.